Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Dan kita juga akan memperhatikan Efesus pasal 5, ayat 15 sampai 17. Kita memperhatikan Timotius pasal 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan membacanya secara bergantian. Saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk sama-sama baca dan kita atur dalam bacaan. Ayat yang pertama, Bapak-bapak dan saudara-saudara. Ayat yang genap, ibu-ibu dan saudari-saudari. Dan kita akan mulai membacanya dari judul perikop yang kita akan baca bersama. Kita akan mulai dari bapak-bapak dan saudara-saudara. 1, 2, 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jemaat, kita memperhatikan juga bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mungkin pernah kita mendengar satu pernyataan, dan pernyataan ini menjadi pernyataan yang banyak disukai orang, pernyataan yang sering kali dibicarakan oleh banyak orang.
Pernyataan ini adalah pernyataan yang mengatakan zaman edan, sopo sing ora melu ngedan ora keduman. Artinya saudara-saudara, pernyataan ini mengatakan zamannya sudah makin gila. Siapa yang tidak ikut gila-gilaan itu tidak akan dapat apa-apa, saudara. Nah, saudara-saudara, pernyataan ini rupanya diserap oleh banyak orang. Dan kemudian mereka mengatakan, oleh karena itu kita ini gila-gilaan. Oleh karena itu kita ini seenaknya hidup, saudara. Nah, saudara-saudara, pernyataan ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ronggo Wasito dalam Primbon Joyoboyonya. Sebenarnya pernyataan ini tidak hanya begitu, saudara. Pernyataan ini mengatakan demikian, zaman edan, sopo sing orang edan ora keduman. Ning saedan edane wong sing edan, luwih becik wong kang ora melu ngedan. Artinya Joyoboyo mengatakan zamannya memang zaman gila. Siapa yang tidak ikut gila-gilaan tidak akan dapat apa-apa. Tetapi segila-gilanya orang yang ikut gila-gilaan lebih baik orang yang tidak ikut gila-gilaan, saudara. Nah, saudara-saudara, pernyataan ini kemudian booming karena orang hanya mengambil zaman edan, sopo sing orang edan, ora keduman, saudara. Lalu mereka mengatakan, nah gimana Pak? Yang tidak halal saja sudah sulit carinya, apalagi yang halal. Saudara, ini yang seringkali nyatakan, tapi ketika pernyataan ini ada, saya tersenyum dan saya mengatakan bahwa pernyataan dari Ronggo Wasito ini sudah jauh ketinggalan zaman, saudara. Kenapa demikian? Sebab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 yang kita baca, di sana dinyatakan oleh hamba Tuhan jauh sebelum Ronggo Wasito bahwa akan terjadi ada zaman yang gila-gilaan. Di sana dikatakan ada terjadi zaman yang sungguh, zaman yang sangat gila, di mana orang tidak lagi mencintai dirinya, tetapi semua diarahkan untuk uang. Dikatakan bahwa orang tidak lagi menaruh hormat terhadap orang lain. Semuanya untuk diri sendiri. Mereka menjadi sombong. Mereka menguasai semuanya. Dan kehidupan ini dilakukan dengan seenak sendiri. Di dalam 2 Timotius 3 jauh sebelum Ronggo Wasito, firman Tuhan sudah mengatakan pada saat zaman akan berakhir. Pada zaman itu segala macam kebobrokan dan kesulitan akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertanya kembali, zaman itu kapan terjadinya? Zaman itu kapan terjadinya? Zaman di mana kesulitan itu muncul, kapan terjadinya? Kalau saya boleh mengatakan selaku hamba Tuhan, saya katakan dari mimbar ini, saudara, bahwa masa-masa akhir zaman adalah masa yang sudah sangat dekat. Dan bahkan di dalam situasi kita ini, saudara, zaman ini mulai masuk di dalam zaman ke arah akhir. Kalau kita mau memperhatikan apa yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9, maka kita akan menemukan bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali kesulitan, saudara. Yang pertama kita akan melihat kesulitan yang muncul apa? Kesulitan yang muncul yang pertama kali di zaman ini, saudara, adalah kesulitan ekonomi atau kesulitan uang, saudara. Saya pernah didatangi seorang ibu. Ibu ini datang ngomel di depan saya. Pak Pendeta, saya ini jengkel sekali sama suami saya. Habis gimana? Suami kok gitu? Lalu saya tanya, kenapa Bu? Iya Pak, suami saya itu keterlaluan. Gimana Bu? Iya Pak, coba setiap hari suami saya itu memberi saya 10.000. Ini diberikan untuk belanja. Bapak tahu kan anak-anak saya 4 besar-besar semua sudah laki-laki.
Semua makannya baru banyak-banyaknya. Nah 10.000 ini Pak, saya belikan beras 1,5 kilo. Lalu sisanya saya belikan sayur, tahu, tempe, sedikit balungan. Itu semua saya olah dan jadilah makanan untuk hari itu. Tapi apa yang terjadi? Suami saya pulang itu mengatakan, ini kamu 10.000 cuma dapat ini. Ini Jojo kok korupsi ya? Oh Jojo kok juga ya? Saya jengkel sekali. Bu suami itu ya tahu diri bahwa semua sekarang mahal. Saking jengkelnya saya sampai bilang, wes kowe sing blonjo sana coba, dikira gampang pon jembreng duit. Ini yang terjadi saudara. Nah saudara, kadang-kadang kesulitan itu menimpa banyak orang. Pada waktu saya khotbah di Surabaya saudara, itu juga ada jemaat yang menemui saya di hotel. Dan jemaat ini mengatakan, Pak Adi, apa saya boleh konsultasi dengan Bapak? Saya bilang, iya ada apa? Oh Pak, saya mau konsultasi Pak. Iya silahkan. Lalu dia cerita, gini Pak, saya ini kan orang enggak punya toh Pak. Saya orang enggak punya, anak saya cuma 1. Nah anak saya tuh waktu SMP, SMA sudah tak elengke loh. Jangan kuliah macem-macem. Pokoknya SMA selesai, ya sudah. Tapi dia tuh maksa Pak, dia tuh terus pengen kuliah. Saya bilang oke, tapi cari perguruan tinggi yang murah. Nah dia cari kemudian ke perhotelan. Tapi apa yang terjadi? Ke perhotelan itu Pak, diminta uang gedungnya. Itu perhotelan tidak terkenal loh Pak. Diminta uang gedungnya 25 juta. Saya bilang loh 25 juta ini duit kabeh Pak. Iya Pak, uang semua. Mosok enggak. Belum uang kuliahnya Pak. Uang kuliahnya itu 7,5 juta per semester Pak. Coba Pak Adi gimana menurut Bapak? Saya bilang ya gimana ya menurut saya. Bu saya dikasih jalan keluar Pak. Lah gimana saya pun ya enggak punya jalan keluar. Saya bilang tapi saya harus gimana Pak? Saya bilang gini deh. Kamu bicara sama pendetamu sana. Coba diskusikan gimana. Karena saya pun enggak bisa. Saya juga enggak bisa ngasih duit Bapak. Saya tidak bisa mikir kenapa apa. Karena ya memang mahal sekali. Saudara, kisah ini terjadi, tetapi bagaimana dengan kehidupan anak-anak kita? Bagaimana bagi kita yang nggak punya uang? Bagaimana kalau sekarang anak kita masih di SD, SMP, besok ketika masuk perguruan tinggi, berapa banyak uang yang harus kita berikan? Saudara, kesulitan ini bukan hal yang gampang. Pernah saya juga khotbah di Bandung, saudara, bukan minggu kemarin tapi beberapa waktu yang lalu. Di suatu kan gereja, saya ditaruh di hotel, saudara, disuruh menginap di hotel. Dan suatu ketika majelis datang. Majelis ini sangat menghina, saudara. Majelis ini datang ngomong gini, Bapak pendeta dari Muntilan ya Pak? Ya saya pendeta dari Muntilan. Dia tanya, Muntilan itu di mana Pak? Saya bilang, ngenyek banget nih. Itu saya cari di peta kok enggak ketemu Pak. Waduh, saya bilang ngenyek banget ini orang. Saya bilang ya sudah. Saya bilang, oh Muntilan itu dekat Georgia. Loh Georgia mana Pak? Jogja. Saya bilang. Nah, saya bales. Dia juga ngomel lagi. Oh sana toh Pak. Oh kalau Muntilan saya belum pernah lewat ya Pak. Bapak pernah ke Borobudur enggak? Iya pernah Pak, mesti lewat Muntilan, saya bilang begitu. Oh gitu toh Pak, oh ya sudah. Terus dia tanya, oh berarti kecamatan ya Pak ya. Jadi Bapak ini pendeta kecamatan Pak. Waduh, ngenyek banget saya bilang wah menghina, saya bilang iya kecamatan betul. Wah ya sah Pak, sekarang gini Pak, Bapak pasti belum pernah ke kota Bandung kan. Ini Bapak tak kenalkan kota Bandung. Saya sudah jengkel sekali di sini saudara, menghina sekali gitu. Tapi karena saya pendeta yang baik gitu, ya saya pikir ya sudah tidak ada salahnya. Saya diunek ke desa ya ben, kecamatan ya ben gitu. Saya bilang ya ada Pak, diantar saudara, naik mobil gereja. Wah yang pertama diajak ke gedung sate saudara. Lalu dia bilang Pak, ini gedung namanya gedung sate Pak.
Oh iya, di atasnya itu ada sate-sate Pak. Saya bilang ini ngenyek meneh gitu. Dianggap cacilek apa saya gitu. Oh sudah tahu ya ada tusuknya satu, ada bunder-bunder kayak sate ya. Tapi bilang di atasnya ada sate-sate. Saya bilang wah ini menghina sekali. Lalu dia bilang lagi, Pak mari kita langsung ke Lembang Pak. Lembang ini dia sampai tunjukkan ini peneropongan bintang Pak. Ini kalau Bapak masuk lihat itu wah bintang-bintangnya jelas sekali. Lalu saya tanya, loh Bapak sudah pernah masuk sana belum? Dia bilang, belum Pak. Saya dalam hati, aku wis pindo. Aku itu dalam hati saudara, tapi karena saya pendeta yang baik tadi, ya saya diem aja. Terus diajak turun saudara. Diajak turun, dihentikan di sebuah jalan, yang sepanjang jalan itu jualan celana jin dan baju jin. Jalan apa itu? Ya Cihampelas saudara. Jalan Cihampelas. Dia mandek di atas saudara. Lalu bilang, Pak kita mau jalan Pak. Saya mau tunjukkan bahwa di sepanjang jalan ini semua orang jualan jin. Mungkin di Muntilan enggak ada loh Pak. Saya bilang ini ngenyek banget. Ya terus menghina terus. Saya ikut aja saudara. Begitu turun saudara, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Dia tanya, Pak mau beli jin enggak Pak? Oh saya enggak. Di toko lain Pak mau beli enggak Pak? Saya bilang mau enggak. Muter terus saudara, saya ditanya enggak terus. Mungkin dia mikir, ini pendeta melarat banget ini. Mungkin saudara ya. Saya enggak tahu, saya tidak niat beli saudara. Nah akhirnya saudara sampai di sebuah toko. Toko itu ada kingkongnya saudara, ada patung kingkong gede sekali. Gorila besar sekali saudara. Gorila itu pakai celana jin saudara. Lah saya mikir, wah kita takoni ini. Lalu si bapak ini saya tanya, Pak, ini di toko ini ada gorila pakai celana jin, ada kingkong kok pakai celana jin. Apa hubungannya celana jin dengan kingkong ini, Pak? Apa semua orang yang pakai celana jin itu kingkong? Gitu. Maaf. Bapak. Ya, ini kalau yang pakai jin, saya tanyanya gitu. Si bapak ini mikir, saudara. Apa iya? Lalu saudara-saudara saya jalan lagi ke bawah. Itu di atas toko ada sepeda motor saudara. DKW Humel. Lalu saya tanya, ini sepeda motor zaman kuno. Kenapa dipajang di sana? Apa hubungannya? Si bapak ini mikir lagi. Wah saya enggak tahu ya Pak Adi. Wah sudah akhirnya jualan sepanjang jalan itu. Sampai di ujung saudara, berapa kilo itu kita jalan itu saudara. Dan saya memang tidak beli apa-apa. Dari situ dia ngajak, Pak kita mau muter Pak. Sekarang kita lihat tempat makan. Lalu dia sampai di Gang Kelenteng, dia bilang, Pak Adi ini warung ini yang kelihatan rame, ini jualan nasi campur Pak. Nasi campurnya enak sekali Pak. Oh iya, jalan lagi. Pak yang di sini mie kocok Bandung Pak. Ini enak sekali. Pak yang di sini Kartika Sari ini kalau mau beli makanan, wah ini makanannya enak sekali. Saya dalam hati batin saudara. Asem kecut diomongi terus orang dijek mampir itu. Lah ya mbok dia mampir apa gimana? Apa dibeli apa gimana? Enggak saudara, terus jalan terus. Saya mikir wah ini sudah cilaka ini. Dan betul saudara hampir sampai di gereja, di hotel, mau masuk hotel. Bapaknya ini bilang, oh Pak Adi sekarang saya tahu. Loh, tahu apa Pak? Saya tahu apa hubungannya kingkong dan celana jin. Loh Bapak mikir dari tadi tuh. Iya sepanjang jalan itu saya tadi mikir. Saya dalam hati kasihan deh gitu. Rasa no gitu. Lah keterlaluan tuh saudara. Dan akhirnya dia bilang, menurut saya Pak hubungannya ndak ada. Saya bilang iya Pak, dari dulu saya juga sudah tahu. Lah tujuannya apa Pak? Ya sekedar buat promosi Pak Adi. Ya saya rasa begitu. Jadi saudara, lihatlah dalam dunia usaha. Luar biasa persaingan bisnis itu saudara. Di dalam dunia usaha, persaingan itu luar biasa. Dan orang cari uang itu memang tidak gampang. Seorang teman itu mengatakan begini, iya ya Pak Adi ya,
memang kita ini hidup butuh rohani. Tapi jangan lupa Pak, bahwa kita juga butuh rohana. Gitu. Artinya bahwa kita ini butuh rohani, tapi juga kita butuh duit. Dan itu benar, saudara. Memang bagi sebagian orang itu tidak ada masalah, saudara. Bagi sebagian orang itu duit datang sendiri. Kalau sudah punya uang banyak di deposito, itu nanti mana sendiri. Wah, ini kalau sudah punya duit banyak tidak ada masalah. Tapi bagi banyak orang, saudara, masalah uang ini menjadi masalah dalam hidupnya. Dan kesulitan ini terjadi sehingga banyak orang menghalalkan cara, saudara. Sekarang orang yang utang sama orang yang ngutangi itu lebih kuasa yang utang, saudara. Kalau ditagih nesu, saudara. Dan ini yang terjadi. Ini dalam hidup zaman apa ini, saudara? Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini jelas bahwa zaman ini akan menjadi zaman yang tidak karuan. Duit itu begitu sulitnya. Duit itu tidak gampang, saudara. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, kesulitan apa yang muncul? Kesulitan-kesulitan yang muncul dalam hidup ini begitu banyak. Termasuk kesulitan sakit penyakit, saudara. Pada zaman ini orang sakit itu macam-macam. Kalau dulu orang tiba-tiba ndrodok, kademen, kemulan. Itu sakit apa Bapak Ibu? Malaria. Obatnya apa? Pelkina. Di Pelkina sudah mari. Sekarang orang ndrodok itu macam-macam. Ya. Kalau baru naik mobil ada demo, ya, ada pawai partai, itu kita ndrodok dewe mati aku gitu, dalam mobil, saudara. Jadi ndrodoknya zaman sekarang macam-macam. Dulu kalau orang tangannya kuning, kukunya kuning, matanya kuning, wajahnya kuning, sakit apa? Sakit kuning. Obatnya apa Bapak Ibu? Kece. Kalau mau lebih sembuh, obatnya apa? Tumor, saudara. Ambil tumor rambut, langsung masukkan di dalam pisang emas, ya. Terus dimakan, keledus kayak wijen, saudara. Kalau tidak sembuh-sembuh, ngambil kutu anjing, itu caplak sing gede, gitu. Ya ini guyon saja, jangan dituruti, saudara. Itu wah, ini penyakitnya macam-macam, saudara. Sekarang yang namanya sakit kuning itu tidak mau, dia ganti nama, saudara. Ganti nama jadi apa? Hepatitis, gitu. Hepatitis katanya sudah ada A, B, C, D, E, F, G sampai berapa Pak dokter, Bu dokter mungkin yang tahu. Katanya sudah sampai sekian. Cari teman, saudara. Ini zaman apa, saudara? Dulu kalau orang duduk tiba-tiba mati, itu sakitnya apa? Angin duduk, angin sekarang lari-lari Bapak Ibu. Tidak mau duduk. Gitu. Kita lihat. Sakit jantung dulu mati sudah. Sekarang ada jantung koroner, gagal jantung, klep jantung, disfungsi jantung, apa-apaan ini zamannya. Dulu kita kenal penyakit malaria, kita kenal penyakit pes, tapi sekarang ada penyakit yang namanya AIDS, yang sampai sekarang belum tahu obatnya. Ini zaman apa, Sir? Dulu kalau kena flu itu hanya orang, sekarang burung ikut-ikut kena flu, saudara. Ini zaman apa, saudara? Kalau kita melihat zaman ini adalah zaman yang tidak karuan. Ini kesulitan yang muncul saat ini, saudara. Zaman ini sudah mendekati akhir. Yang ketiga, saudara, kesulitan apa? Kesulitan moral. Pada zaman ini, saudara, moral seorang sudah sulit diukur. Ya. Dulu anak sekolah, saudara, kalau gurunya datang bawa tas besar, wah doyak, saudara. Doyak, Pak Bu tak bawakan tasnya, tak bawakan, wah di balapan bawa. Zaman sekarang, saudara, guru sama bawa tas besar, muridnya lihat
muridnya ngomong salah dhewe nggawa tas gede-gede. Sudah ndak ada yang mau ngurusi guru. Ini zaman apa, saudara? Budi pekerti tidak dilakukan di sekolah-sekolah. Untung di BW dilakukan, saudara. Supaya kita makin baik, tidak ada aturan lagi. Saudara membaca di koran, apa yang terjadi, saudara? Seorang aktris sinetron itu membunuh bersama dengan ibu dan pamannya. Gara-gara uang 5 juta yang mau dipinjam, saudara. Dan saya tidak melihat itunya. Yang saya lihat siapa? Nama daripada orang ini adalah Lydia. Siapa Lydia? Lydia adalah penjual kain ungu. Lydia adalah murid Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Lydia adalah penyandang dana dari pelayanan Tuhan Yesus. Lydia kok ya tega-teganya menipu dan merampok itu. Lalu kita lihat lagi Kaleb, saudara. Kaleb itu temannya Yosua yang mengintai di tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Kaleb di televisi digebuki orang karena nyolong, saudara. Aduh, saya melihat itu. Lalu apa yang saya lihat? Yohanes membunuh orang, saudara. Saya melihat Petrus ngerampok, saudara. Oh, saudaraku, kalau kita melihat semuanya itu, saudara, apa yang terjadi di zaman ini? Zaman ini adalah zaman yang jauh dari moral. Dulu, saudara, kalau orang diberi harusnya berterima kasih. Tapi ada seorang yang saya tanya, dia seorang calon pendeta. Dikasih sesuatu oleh jemaatnya. Dia diem aja, saya bilang, loh kamu ngomong terima kasih. Ngomongnya gimana? Loh saya enggak minta kok. Saya dikasih kok saya bilang terima kasih. Kalau saya minta lah saya bilang terima kasih. Saya bilang aduh Tuhan. Moral, saudara. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan dikatakan hati-hati. Ada banyak orang akan menelusup ke rumah-rumah, ke wanita-wanita yang lemah. Sehingga terjadilah banyak perselingkuhan yang terjadi di sana, saudara. Ini zaman apa, saudara? Zaman apa? Kalau kita memperhatikan semuanya, maka zaman ini adalah zaman yang menuju ke akhir. Nah, kalau kita melihat semua itu, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, di dalam Efesus 5 ayat 15, 16 dan 17. Di sana Tuhan juga melalui hambanya memberikan jalan keluar bagi kita. Yang pertama, saudara, diingatkan bagi setiap kita, jikalau saudara sungguh mau menang untuk menghadapi zaman yang tidak karuan ini. Yang pertama dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ayat yang ke-15. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, karena waktu ini, saudara, sangat cepat berlalu. Kemarin, atau tepatnya hari Kamis, kita memutar dalam ulang tahun gereja, memutar kisah-kisah atau foto-foto yang terjadi pada zaman gereja mulai diberdirikan dan majelis-majelis yang pertama. Salah satu majelis yang saat ini masih segar, Pak Susilo mengatakan, iya, kok ya waktunya begitu cepat berlalu ya Pak. Kok waktunya tahu-tahu saya ini sudah 35 tahun yang lalu jadi majelis. Lalu saya bilang, ya itu Pak, memang itu yang terjadi. Waktu itu begitu cepat, saudara. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Oleh karena itu, saudara-saudara, suatu hari di sebuah retreat, di sebuah persekutuan, saya pernah bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir. Saya tanya, Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau tanya sekarang. Karena khusus banyak yang Bapak Ibu, saya mau tanya, berapa umur Bapak Ibu sekarang? Ketika saya tanya, saudara-saudara, bapaknya cepat jawab. 55, 60, 62, Pak. Bapaknya jawab semua. Lalu saya pindah ke ibu-ibunya. Ibu-ibu,
berapa usia ibu-ibu sekarang? Jawabnya begini. Jawabnya, berapa Bu usianya? Ya. Berapa? Ditanya kok gitu. Enggak mau ngaku, saudara, gitu. Ya sudah, saudara, saya bilang. Nah, saudara, waktu itu saya suruh mereka nulis, tapi hari ini saya mau tanya sama Bapak Ibu, enggak usah ditulis tapi diingat-ingat saja. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, berapa usia Bapak Ibu sekarang? Yang pemuda-pemudi juga boleh, tapi Bapak Ibu coba diingat-ingat usianya berapa. Saya enggak usah tanya ibu-ibu. Nanti kalau tanya ibu-ibu, berapa Bu? Enggak usah. Ya, cuma diingat-ingat saja berapa usianya. Sudah? Nah, kalau sudah, saudara-saudara, saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Mazmur 90. Mari Bapak Ibu yang mau mengikuti silahkan Mazmur 90. Saya akan baca Mazmur 90. Ayat yang ke-10. Semua ketemu? Semua ketemu? Saya akan bacakan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, seringkali orang tanya umurnya berapa. Kita bilang 60, 70, kita berbangga, saudara. Tapi hari ini saya mau tanya sebaliknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu usianya berapa? Tadi sudah disimpan. Sekarang pertanyaan saya, firman Tuhan ini, saudara, mengatakan umur kita ini paling banter 70. Kalau diberi bonus oleh Tuhan 80. Tapi kalau 80 dan 80 lebih, banyak ibu-ibu bapak di sini biasanya kebanggaannya hanya sakit, penyakit dan kesukaran. Ibu-ibu kalau ketemu sama ibu yang lain, piye, aduh boyokku, gitu. Piye, dengkulku, aduh ya. Piye, aduh nek mlaku tak-idik, angele ra karuan. Itu kalau usia ibu lebih dari 70 tahun. Sekarang Bapak Ibu, kita berhitung 70 tahun adalah usia kita. Sekarang kurangi dengan usia Bapak Ibu sekarang. Saya menghitung usia saya mendekati 58. Berarti kalau 70 tahun, sisa hidup saya hanya 12 tahun. Bapak Ibu coba hitung usia Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu pikirkan selama usia Bapak Ibu tinggal berapa yang Bapak Ibu hitung itu, apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk pelayanan pada Tuhan kita. Apa yang sudah kita lakukan, saudara. Karena ini akan menjadi satu penyataan yang sungguh bahwa umur kita ini menurut Alkitab 70 dan kalau diberi kekuatan 80 tapi kebanggaannya hanya sakit dan kesukaran. Tapi persoalan di sini Tuhan ingatkan berapa sisa hidup kita. Ketika kita diminta jadi majelis kita jual mahal. Ketika kita diminta untuk badan pelayanan, kita jual mahal. Ketika kita diminta untuk terlibat, kita jual mahal. Ini yang seringkali terjadi, saudara. Berapa waktu kita? Oleh sebab itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-16 mengatakan, pergunakanlah waktu karena ini zaman yang jahat. Saudara, pergunakan waktu karena ini zaman yang jahat. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak boleh kerja. Oh boleh. Bapak Ibu tidak boleh kaya. Oh kalau jemaat saya semua kaya, saya bersyukur tentunya. Kalau saya katakan Pak Edi tidak boleh untuk merhatikan dunia. Enggak, saya katakan bahwa uang itu juga penting, saudara.
Tapi yang kedua diingatkan apa? Pergunakan waktu ini karena waktu itu jahat. Yang diminta oleh firman Tuhan ini hanya satu perkara, supaya Bapak Ibu itu hidup seimbang. Kalau Bapak Ibu cari duit terus ya baik, tapi juga harus memperhatikan perkara rohani. Kalau saudara memperkaya hidup saudara itu baik, tapi juga perkayalah kehidupan rohani saudara. Karena dua hal ini tidak bisa dipisah saudara. Pendeta pun hidup ya butuh duit. Tidak pendeta lalu tidak butuh duit, enggak saudara. Ya, satu contoh begini, saya pergi ke Solo saudara. Pergi ke Solo naik bis. Wah, sudah sampai salam tempel, kondekturnya narik, Pak, karcisnya Pak. Loh, karena saya pendeta, saya bilang, haleluya. Wah, kondekturnya ini mikir, kok haleluya apa ya? Ya kenapa ya haleluya? Mungkin dia bablas begitu balik lagi kok haleluya ya. Haleluya sampai Solo ya sudah lupa saudara ya. Begini haleluya. Saya pulang dari Solo naik mobil bis yang sama, kondekturnya yang sama. Ditagih lagi, Pak, karcis Pak. Hosana. Loh, dia mikir wingi haleluya kok saiki hosana ya. Ini kepiye ya? Mungkin dia tidak jadi minta uangnya. Dia terus saya sampai Muntilan. Hari ketiga saya berangkat lagi ke Solo. Naik bis yang sama dan kondektur yang sama. Pak karcisnya Pak. Haleluya, Hosana. Dia bilang iya Pak, haleluya ya haleluya Pak. Hosana ya Hosana, neng bayar sih Pak. Ya mesti harus bayar toh saudara. Kan butuh duit, jelas butuh. Firman Tuhan mengatakan bukan saudara tidak boleh. Boleh. Tapi hiduplah yang seimbang. Kalau saudara cuma cari duit, saudara lupa gimana. Saudara juga harus seimbang. Cari duit ya cari duit. Neng anak saudara ya dopeni. Saudara cari duit ya cari duit. Tapi anak saudara ya didiklah dengan iman Kristen yang benar. Dalam khotbah saya yang lalu, perhatikanlah sekolahnya di mana. Perhatikanlah coba kalau anak saudara masuk Bentara Wacana, wah nyanyi terus tiap hari. Seperti yang adik-adik lakukan tadi. Di mana? Oh ya saudara seimbang hidup saudara. Kalau saudara hidup untuk melayani Tuhan, ya perhatikan juga keluarga saudara. Seimbang, keseimbangan ini yang Tuhan ingatkan supaya kita ini hidup dengan seksama. Karena zaman ini zaman yang jahat saudara. Bagaimana saudara bisa menyuruh anak saudara ke gereja, wong saudara sendiri tidak pernah ke gereja? Bagaimana saudara bisa mengajarkan anak untuk takut akan Tuhan, wong saudara sendiri tidak takut akan Tuhan? Bagaimana saudara berani mengatakan saya orang Kristen, tapi tidak pernah muncul di gereja? Ini yang seringkali menjadi masalah. Perhatikanlah hidup saudara dengan seksama. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, diingatkan dalam Efesus 5, cari terus kehendak Tuhan. Ini yang saudara harus perhatikan. Cari terus kehendak Tuhan saudara. Kalau saudara melihat kehendak Tuhan di dalam perjalanan, saudara menjawab kehendak Tuhan, maka ini menjadi sukacita yang luar biasa. Saya memberikan contoh dalam Alkitab saudara. Siapa orang yang menjawab panggilan dan kehendak Tuhan? Yang nampak jelas adalah Sakius. Ketika Sakius ada di pohon, Tuhan bilang, Sakius, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus menyapa dia, dia langsung menerima Tuhan Yesus itu. Dan hidupnya di dalam karunia. Yang menolak siapa? Orang-orang di sekitar Nuh. Waktu itu dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup untuk benar-benar hidup sebagai anak Tuhan. Mereka membantah saudara. Dan akhirnya mereka binasa. Sampai sekarang Sakius itu masuk dalam pujian anak sekolah minggu. Nuh masuk ya kan. Sakius orang pendek kecil betul ia panjat pohon ara hendak melihat Yesus ya. Masuk Nabi Nuh ya masuk. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak mantunya, 3 anak lakinya masuk dalam bahtera. Masuk. Tapi yang menolak itu tidak masuk saudara. Itu dalam Nabi Nuh tidak ada cerita
Nabi Nuh dan istrinya, orang-orang di luar kapal mati semua. Tidak ada, tidak ada. Yang di luar kapal yang tidak tersebut, yang masuk, yang dipanggil Tuhan dan mengikut Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita, zaman ini bukan zaman yang mudah. Zaman ini zaman yang sukar, kadang-kadang moral tidak terjadi. Kadang-kadang kita melihat betapa enaknya orang itu melakukan pelanggaran. Tapi Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa saudara harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama. Dan saudara, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Dan yang terakhir, cari terus kehendak Tuhan. Biarlah sukacita itu ada dalam hidup kita. Dan Tuhan mengatakan pada kita, masuklah dalam kesukaanku. Amin.